Jagat agung. Oh, anakku ngger, Bratasena, upamane kowe ora bali, nadyan to mati pun bapa bakal mbelani. Ki Seno Nugroho hari ini dipercaya oleh Sutopo sebagai dalang dalam pagelaran wayang Semalam Suntuk yang dilaksanakan di muka rumahnya. Sutopo melaksanakan pagelaran wayang sebagai ucap syukur atas kitanan anaknya, Yakub Pandu Wicaksono. Lahirnya Abimanyu, inilah lakon yang akan dimainkan oleh sang dalang. Pandu sendiri yang memilih lakon ini, setelah sebelumnya Sutopo memberikan beberapa pilihan lakon dan menjelaskan masing-masing cerita yang ditawarkan. Abimanyu adalah putra Arjuna, buah pernikahannya dengan Dewi Warasubadra, putri kerajaan Mandura dan adik dari Sri Kresna. Abimanyu, kesatria yang memiliki karakter yang halus, baik tingkah lakunya, hatinya keras, dan besar tanggung jawabnya. Orang tua Pandu berharap anaknya esok menjadi seperti Abimanyu. Wayang bukanlah sekedar pagelaran seni, bukan sekedar tontonan, tapi wayang adalah bentuk syukur orang Jawa terhadap semesta. Pagelaran wayang serupa orkestrasi yang dipimpin oleh seorang dalang. Wayang-wayang yang diam dan mati ini dihidupkan oleh dalang yang dibantu oleh pengrawit, sinden, dan semua orang yang berkolaborasi.
bahkan hingga ke para pembuat wayang. Sejak masih dalam wujud kulit mentah, para pembuat wayang sudah memberikan karakter untuk setiap wayang, maka tidak ada satupun wayang kulit yang sama. Semua bergantung pada orang di balik wayang tersebut. Dan semua bermuara ke sang dalang. Dialah yang kemudian mengkomunikasikan nilai-nilai kehidupan dari cerita wayang. Pekerjaan yang menyenangkan. Kita melakukan pekerjaan itu dengan senang. Kita bisa menghibur orang banyak, bisa memberi petuah orang banyak. Meskipun kadang-kadang saya sendiri nggak bisa menjalani petuah itu, tapi nggak apa-apalah. Jebul keterangannya aku kudu dhisik antep. Nek ora dhisik kedisian mesti kalah. Dalang bisa diartikan sebagai pemberi pencerahan kepada penonton. Karena dari cerita wayang, dalang bisa memberikan makna yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedadak hormat jaring pasamanatkeun samya ngurmati rawuhipun. Seno Nugroho adalah dalang profesional. Dia sudah memiliki pengalaman melakukan pertunjukan wayang di berbagai tempat di daerah-daerah di Indonesia. Pernah dia bermain di Kanada dalam satu acara kesenian. Jagat masih sami ngubur ora wayah dulu jagat. Nyai Arjuna yu. Cerita wayang dahulu berasal dari India. Saat masuk ke Indonesia, wayang tidak populer di kalangan rakyat. Sunan Kalijaga lah yang membuat wayang menjadi eksis dan merakyat di masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga menceritakan kembali kisah Mahabharata dan Ramayana dengan memasukkan ajaran Islam dan unsur-unsur Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media siar agama Islam. Nilai-nilai kehidupan dalam ajaran wayang dari India masih dipertahankan karena nilai bersifat universal dan baik adanya. Tapi penyampaian nilai-nilai hidup ini dibuat lebih menarik, lebih menghibur bagi rakyat jelata. Punokawan pun hadir sebagai penggambaran rakyat jelata dan selalu ditunggu penonton. Limbuk, Cangik, Togok, dan Bilung, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong adalah tokoh-tokoh wayang yang hanya ada di Jawa. Wayang yang tadinya adalah tradisi Hindu menjadi baru. Pada momen inilah lahir wayang Jawa yang oleh UNESCO ditetapkan menjadi warisan budaya dunia. Selanjutnya mulai dikenal adanya cerita wayang pakem. Pakem adalah acuan atau pedoman yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama yang disusun oleh para empu atau kalangan cerdik cendekiawan di kalangan keraton. Seiring perubahan zaman, unsur pertunjukan wayang mengalami perubahan, tetapi tidak menghilangkan pakem yang lama. Saat ini di berbagai pertunjukan wayang sudah menggabungkan beberapa unsur yang berbeda. Seno Nugroho di setiap pertunjukannya selalu menggabungkan dua unsur, yaitu unsur Yogyakarta dan Surakarta.
Dan selain itu, ia juga banyak melakukan improvisasi dalam setiap pertunjukannya. Bagi saya semuanya bagus, karena mereka punya sisi yang bagus, Jogja juga punya sisi yang bagus. Kalau kenapa tidak kita menggabungkan itu? Jadi tontonannya lebih menarik, dan saya berpikir karena di Jogja itu tidak murni orang Jogja semua, sudah ada orang dari mana-mana, dari Jawa Timur, dari Surakarta. Lalu di Surakarta juga sudah ada orang Jogja, kenapa kita tidak memberi sebuah tontonan yang mereka bisa menerima semua. Kalau saya itu cuma tambahan aja untuk menghibur penonton aja, Mbak. Jadi seperti kemarin saya mengeluarkan banyak sekali wayang aneh-aneh, wayang yang bisa puter-puter, itu kan cuma menghibur. Banget, ahli banget. Akhirnya penonton melihat hiburan seperti itu dan mereka kurang, lalu saya mengeluarkan seperti tali atau handuk, itu kan cuma untuk improvisasi aja biar mereka senang aja. Seno Nugroho belajar mendalang sejak usia 10 tahun. Ia seringkali mengikuti ayahnya saat mendalang. Selama mengikuti ayahnya mendalang, Seno belum tersentuh teori-teori untuk menjadi dalang. Semasa muda, Seno bersekolah di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, sekarang bernama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan. Walau hingga sekarang, masyarakat Yogyakarta lebih akrab dengan nama SMKI. Jurusan yang dia pilih adalah jurusan pedalangan. Dari kurikulum yang ada, pada dasar misalnya, untuk dasar kompetensi kalian, masih berbicara masalah pengantar-pengantar itu. Misalnya pengantar praktek untuk saftan, bagaimana memegang wayang, lalu pengantar vokal, bagaimana dia menyuarakan wayang, lalu sesuai dengan karakternya, lalu pakliran itu bagaimana menjalankan wayang itu, lalu bagaimana kalau wayang karakter satu ketemu dengan karakter yang lain itu di pakliran. Lalu berikutnya tentang pengantar iringan. Pengantar iringan jelas seluruh dalang harus tahu dengan iringan, karena supaya dia dalam vokalnya tidak akan lepas dari patet yang memang dipersyaratkan di dalam pertunjukan wayang kulit. Andri Windu Saputro adalah murid SMKI yang sudah duduk di kelas 3. Ia bukan keturunan dalang, tetapi dia memiliki keinginan untuk belajar mendalang. Ia memilih jurusan pedalangan karena ingin mengembangkan bakatnya dan bisa menjadi guru di SMKI. wajahnya mancal esemiler napas matu. Di SMKI, kurikulum pedalangan yang diajarkan adalah dasar-dasar pedalangan. Karena SMK 1 Kasihan itu concern terhadap tata aturan pakliran kayak Yogyakarta, maka jelas kita tidak bisa lepas dari pakem yang ada. Tapi memang kami juga tidak menutup kemungkinan karena perkembangan zaman sekarang itu anak-anak kita juga kita beri wawasan-wawasan itu.
Jangan sampai anak kita lalu menganggap bahwa sekolahnya tidak mutu karena tidak sesuai dengan lapangan kan gitu. Kita beritahukan bahwa yang dipelajari di sekolah itu merupakan dasar utama. Dan itu harus dikuasai oleh seluruh siswa. Supaya kalau mereka melakukan perubahan itu tidak terlalu jauh dengan apa yang disebut pakem tadi. Pakem Yogyakarta dalam pendidikan pedalangan harus selalu digunakan dalam lembaga pendidikan formal dan non-formal. Galak ulang kesampah toyo beno tasik galak atur kuloman paman Aryo nungsung pawanto. Di Komplek Keraton Yogyakarta ada sekolah dalang yang bernama Haninda Ake Biwara Pamulangan Dalang atau yang biasa disebut dengan Habirando. KRT Jaya Dipuro diberikan dukungan penuh dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1925 untuk mendirikan Habirando. Kagem kebutuhan istirahat. Ten nggih, dados niki ngaten. Kagem kados dene nyepeng bendu utawi pun jajanipun, Mas. Nah, ini saya permainan ini. Semoyok. Murid-murid di Habirando diajarkan dasar-dasar pedalangan sesuai dengan pakem Keraton Yogyakarta. Nah, permainan gel-gel iki lho. Pun set nek tekan iki pun mentok rondo doyong iwa. Nah, terus niki cal. Sit gel-gel. Terus garis lurus menika nandhakaken kelir nggih, bentangan kelir nika nggih. Kelir nggih. Rupan praktekipun nggih, atus ngaten. Carane nek teng ngarep kelir ngene iki lho. Makane kudu ngoyak mergane apa ngoyak. Murid-murid yang belajar di sini berasal dari berbagai kalangan. Ada yang masih berumur 15 tahun dan ada juga yang sudah berumur di atas 30 tahun. Mereka bersama-sama menimba ilmu untuk mengetahui dunia pedalangan. Tidak semua murid ingin menjadi dalang. Ada yang ingin mendalami cerita wayang dan mendalami sastra Jawa. Murid-murid dikenakan biaya Rp50.000 setiap bulan. Guru-guru yang mengajar di kelas adalah seorang dalang yang juga lulusan Habirando. Sebagian besar adalah abdi dalam keraton, tetapi ada juga yang bukan abdi dalam. Sri Mulyono adalah abdi dalam yang sudah mulai mengajar sejak tahun 2001 hingga sekarang.
Malam ini keraton akan menggelar pertunjukan wayang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 Hijriah. Para abdi dalam ini semuanya adalah lulusan Sekolah Dalang Habirando. Mereka semua adalah dalang yang bertugas khusus di bagian pedalangan dan wayang, termasuk mempersiapkan pagelaran wayang. Seperangkat gamelan, gedebok, atau batang pisang ditancapkan di tapak dara. Kelir dibentang kencang di gawangannya. Wayang kulit ditancapkan sebagai sampingan kanan dan kiri. Bunga melati dan mawar sebagai pengharum. Sesaji dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan-kekuatan adikodrati yang dianggap berpengaruh bahkan berkuasa atas manusia. Pagelaran keraton dibuka untuk warga. Semua kalangan boleh datang dan menikmati pagelaran wayang semalam suntuk. Malam ini, lakon yang dimainkan adalah Noyorono Jumeneng Ratu dengan dalang MB Cermohesti, abdi dalam keraton yang juga lulusan Habirando. Abdora sorot minta kumadap. Suyatiman Cermowicoro, abdi dalam lulusan Habirando, sering mengajak Rizky, cucunya, yang berumur 3 tahun untuk menonton pertunjukan wayang semalam suntuk. Harapannya agar Rizky bisa mengikuti jejaknya sebagai dalang. Gaya pertunjukan wayang keraton dikenal memegang kuat pakem. Hampir tidak ada perubahan secara besar, tetapi terkadang dalang juga melakukan improvisasi. Setiap dalang punya inovasi dan kreativitas sendiri-sendiri. Jadi yang jelas, yang zaman dahulu itu perbedaannya, kalau dilihat dari sisi properti aja udah sangat beda. Zaman dulu wayang itu hanya pakai api, itu
yang apa namanya penerang untuk kelir itu, layar itu api. Jadi kita pakai sumbu, lalu minyak tanah, lalu pakai api. Makanya disebut wayang karena harusnya wayang itu lihatnya dari belakang kelir, karena dari gerakan api itu wayang itu ditaruh gini udah kayak bergerak. Sekarang sudah pakai lampu halogen, itu perbedaannya. Lalu sinden kemarin saya katakan, sinden nek menggawa loro cuma bawa 2 tua-tua ngantuk itu nggak menarik. Sekarang sinden banyak, kita pilih yang cantik-cantik, itu menjadi sebuah properti juga. Lalu wayang ada tambahan seperti penjenengan ngendiko tadi, tambahan ada wayang Superman, Batman, itu inovasi dalang sendiri. Seorang dalang selain mempunyai niat atau keinginan yang kuat dalam belajar dalang, juga harus tahu cara mengemas cerita wayang sehingga dapat menarik perhatian penonton. Kalau ada sedikit yang saya agak kesulitan untuk memainkan sebuah adegan atau membicarakan adegan itu, ya kita tulis. Tapi tidak semua. Hanya hal-hal yang penting saja. Karena persyaratan dalang itu sangat rumit dan berat sebenarnya. Misalnya suaranya harus bagus. Kan nggak mungkin suaranya cemeng kok. Enggak, maksudnya bolero misalnya itu dengan nada gamelan nggak bisa, itu nggak mungkin jadi dalang. Lalu dia Ontowcono bagaimana membawakan pembicaraan antar karakter di dalam pakliran itu, atau lalu dengan sanggitnya sabetan bagaimana menguasai iringan dan sebagainya, dan itu kan persyaratan berat. Kalau persyaratan seperti itu kok nggak bisa menjadi profesi, kan lucu gitu. Yang lucu siapa saya nggak tahu, tapi yang jelas saya pikir kita sadar bahwa banyak sebenarnya pintunya yang belum dibuka gitu. Kalau seperti dulu kan masih tergantung wahyu gitu. Siapa yang dapat wahyu itu akan bisa menjadi dalang terkenal gitu. Nah sekarang tidak perlu terkenal, tetapi dia bisa mencari makan, bisa hidup dari paklirannya gitu kan, sangat mungkin gitu. Ketika jurusan pedalangan itu didirikan, itu ada beberapa seniman dalang praktisi dan ada guru, dia berasal dari Habirando misalnya begitu, guru-guru Habirando yang kita rekrut untuk menjadi guru SMKI waktu itu. Tetapi lalu perkembangannya karena beliau sudah tua, nggak mungkin terus lanjut begitu. Sejak lulusan pertama itu terjadi atau ada lulusan pertama, maka dari 7 siswa yang kita luluskan itu 5 kita tarik ke dalam. Dari 7 itu 5 kita tarik ke dalam. Walaupun itu oleh guru-guru tua itu dianggap ini menjadi cantrik-cantrik itu. Cantrik-cantrik dari guru tua itu. Sewaktu guru tua nanti sudah harus berhenti, maka cantriknya itu akan bisa melanjutkan sesuai dengan stamina pakem tadi itu. Tetapi sekarang ini tinggal 3 karena 2 yang harus melanjutkan ke jenjang lain lagi, meniti kariernya begitu. Seno pernah menjadi guru tamu yang pernah mengajar di SMKI, namun karena kesibukannya mendalang, akhirnya ia berhenti mengajar di SMKI.
pernah ngajar di SMKI, tapi ya karena saya itu seniman, jadi nggak mungkin bisa jadi guru, itu nggak mungkin. Jenuh, jeleh Mbak. Jadi, harus tiap pagi masuk ngajar ini itu, kita belum nanti semalaman mikir bahannya yang diajarkan ini itu. Kalau untuk seniman seperti saya nggak mau pikirannya. Saya pikirannya maunya ya ini cerita wayang, nanti malam dipentaskan, udah monggo lajeng berinovasi berkreatif, monggo itu bisa. Program Tarian Pedalangan ini memang menurut saya itu agak sedikit unik gitu. Ada beberapa siswa yang tidak mau melanjutkan, dia suntuk untuk menjadi dalang gitu. Contohnya Seno Nugroho misalnya gitu. Atau yang di Muntilan ada Radio Harsono gitu. Hanya lulus SMKI, tapi dia bisa survive sekarang di masyarakat. Lain lagi dengan yang di Lampung, ada yang di Palembang itu lulusan kita, di sana juga survive itu. Di Jakarta juga hanya lulusan SMKI, dia tetap survive. Hanya sekarang ini yang menjadi dosen pengajar di ISI pun lulusan SMKI, tapi tetap dia melanjutkan kuliah di ISI, lalu lulus dia direkrut menjadi dosen ISI misalnya, ISI Jogja. Sampai sekarang ISI Jogja itu ada sekitar 5 dosen pedalangan yang dari SMKI Jogja. Selebihnya ada di institusi-institusi yang ada di kebudayaan, misalnya di Taman Budaya, ada di Dinas Kebudayaan. Tapi kita justru yang mencoba mencipta lahan itu. Lahan untuk anak-anak kita, lahan untuk seluruh dalang yang ada di Indonesia ini. Saya pernah mencoba dengan dalang masuk sekolah dan itu nampaknya juga berhasil sih. Karena tiba-tiba kan anak-anak SD yang tadinya tidak seneng dan menjadi seneng gitu. Harapan saya juga bukan hanya dalangnya sendiri, tapi kan sekarang itu penonton aja kan sudah harus dicipta gitu. Sudah harus diajak gitu. Karena kalau tidak ya diiming-imingi lah. Katanya dalang pergelaran wayang kulit itu merupakan tuntunan gitu. Ketika kita apresiasi dengan anak-anak SD, tiba-tiba ada anak SD yang mengatakan, saya nggak mau melihat wayang kulit. Ya, saya tanya mengapa? Ya, di wayang kulit adanya hanya berkelahi katanya. Apa hidup itu hanya untuk berkelahi? Nah ini yang harus kita coba kita terangkan bahwa sebenarnya kalau kita hanya melihat tata wantah itu simbol itu memang semua jadi mentah. Tapi kan yang penting itu tata nilainya kan gitu. Yang benar itu harus menang. Sampun telas pambudidayanipun kadang kula panengah milah. Kyai Kunting Amarta. Ingkang dipun ajeng-ajeng namung sowanipun Kakang Semar ingkang sareng. Menjadi dalang adalah profesi. Hidup dari mendalang tanpa harus menghilangkan dan mengorbankan tata nilai wayang. Seno memiliki kelompok karawitan. Sejak tahun 2008, seperangkat alat gamelan ini dibeli dengan cara mencicil. Dia memerlukan waktu setahun untuk melengkapi seperangkat gamelan dan juga wayang dari setiap tokoh. Setiap melakukan pertunjukan, Seno sudah bisa menetapkan tarif untuk keseluruhan alat-alat dan kelompok karawitan yang ia miliki. Penetapan tarif berdasarkan kebutuhan kelompok, terutama jika pertunjukan yang diselenggarakan di luar kota. Kalau istilahnya makanan dari rasa, jadi yang merasakan penonton. Kita lihat aja animo penonton, kalau misalnya saya pentas animo penontonnya meluap banyak atau sedikit atau gimana, kita bisa lihat aja berarti makanan saya itu belum enak, berarti belum layak jual dengan harga sekian. Tapi kalau bisa mengemas pergelaran itu menjadi sebuah pergelaran yang bagus, kita baru pasang tarif gitu. Seperti sebuah makanan aja kalau saya itu. Dan sekarang ini mungkin makanan saya itu kalau di Jogja mungkin alhamdulillah baru digemari, jadi kita bisa pasang tarif tinggi. Ya jagat wasisane ubur ora wayah dulu jagat. Ada perputaran ekonomi.
Ada penghidupan dan kehidupan di sana, tanpa harus melacurkan kesenian adiluhung. Setiap waktu segala sesuatu akan berubah. Dalam seni budaya wayang, perubahan itu muncul dari mengenal pakem sampai memasukkan unsur-unsur dari berbagai seni budaya daerah lain. Dalam Bhagavad Gita, Kresna pernah berucap kepada Arjuna bahwa berjalan itu maju, tidak ada yang mundur, tergantung mau atau tidak. Menyikapi zaman, manusia harus tetap menatap ke depan. Dan ini semua tergantung kita mau atau tidak untuk tetap mempertahankan kemurnian seni budaya wayang ini. Remaja-remaja ini menjadi satu dari sekian pilihan bangsa ini untuk tidak meninggalkan kebudayaan adiluhung.